Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita beribadah pagi hari ini untuk menerima firman Tuhan, yang mana firman Tuhan dapat merubah kehidupan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat kasih karunia-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kami ada di tempat ini untuk menerima firman-Mu, dan biarlah firman-Mu dapat merubah kehidupan kami yang tidak baik menjadi baik. Karena firman-Mu adalah pelita di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan segala kuasa roh jahat yang akan mengganggu konsentrasi kami ikat dan kami hancurkan. Dalam nama Yesus kami hancurkan. Darah anak domba Allah menyucikan kami, menguduskan kami, melayakkan kami untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudaraku yang terkasih, pagi hari ini sudah 1 tahun lebih kita beribadah secara online, tetapi satu hal yang perlu kita tahu, bahwa di mana saudara beribadah, nama Tuhan dipermuliakan, maka Tuhan tetap memberkati. Berkat Tuhan tetap sama, kasih setia Tuhan tetap sama, dan juga keagungan kuasanya tetap sama. Oleh karena itu, mari kita sama-sama akan menerima firman Tuhan pagi hari ini, yang akan membangkitkan semangat kita dan membukakan alam pikiran kita dan membukakan hati kita untuk Tuhan. Mari kita, saudaraku, bahwa pagi hari ini tema yang saya bawakan adalah hidup ini untuk melayani Tuhan. Saudaraku, Tuhan lebih dahulu melayani kita. Sudah sewajarnya kita harus melayani Tuhan. Kita ada di tempat ini karena Tuhan. Saudara diberkati karena Tuhan. Saudara sehat karena Tuhan. Saudara dapat bekerja karena sehat juga karena Tuhan. Oleh karena itu, mari kita responi kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai saudara, yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi saudara. Kita responi untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan juga melayani sesama. Kalau saudara melayani Tuhan dengan kasih, maka saudara dapat melayani dengan sesama saudara dan dengan kasih. Oleh karena itu, mari kita buka di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-26. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Saudara, Yesus berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Saudara dan saya mau melayani Tuhan, harus tetap ikut Tuhan. Jangan sampai kita berjalan sendiri, kita harus turut, kita harus bersama dengan Tuhan. Dan kita akan dihormati Bapa, saudaraku. Hormati Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kita dihormati karena kita melayani Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita baca sekali lagi ayat ini. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara, di mana Tuhan berada, di situ kita akan berada. Kalau kita melayani Tuhan, selalu harus menempel, harus mengikuti, harus bersama apa maunya Tuhan. Karena kita melayani Tuhan, apa maunya yang dilayani itu maunya apa? Nah, inilah saudaraku, mari kita sama-sama. Jangan sampai kita menjauh dari Tuhan sehingga kita tidak tahu. Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, maka perlindungan Tuhan itu akan nyata di dalam kehidupan saudara. Diberikan kesehatan, berkat, segala sesuatu, kelimpahan, happy, segala apapun, Tuhan selalu menjamin karena kita melayani Dia.
Di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Kalau Tuhan berada, kita berada, maka kita aman. Dijauhkan dari sakit penyakit, dilindungi, dijaga. Percaya saudara? Maka jangan jauh dari Tuhan. Layanilah Tuhan. Maka engkau akan dihormati oleh Bapa, saudaraku. Orang yang dihormati, apalagi yang menghormati yang Maha Kuasa, itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Saudara, jangan meninggalkan Tuhan. Karena di luar Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita akan kering, kita akan mati, tidak dapat berbuat apa-apa. Ada masalah sedikit kita akan down, masalah apapun kita kalah. Ada persoalan apa yang menghimpit kita langsung takut, khawatir. Tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada jalan keluar. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan sudah berkata, mari kita buka di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-5 dan 6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara, ayat ini sungguh-sungguh tidak enak kalau kita di luar Tuhan. Kita akan jadi kering, ranting-ranting kita kering dan dicampakkan, terus dibakar, hangus, habis, dah ente-entean. Di luar Tuhan pasti akan terjadi seperti itu, ente-entean, hangus. Oleh karena itu saudaraku, kalau kita di dalam Tuhan, kita akan berbuah banyak, diberkati berkelimpahan, kesehatan, usahanya, segala macam. Apakah saudara mau seperti itu? Tentu mau, saudara. Tapi jangan sampai kita di luar Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita akan kering, tidak ada semangat, tidak ada gairah. Ada masalah sedikit kita loyo, kalah, ngelokro. Ada persoalan kita tidak berdaya. Banyak sekali masalah, jalan buntu, tidak ada pembukaan jalan karena di luar Tuhan. Tidak hanya sampai di situ saudaraku, kita akan kering, terus dicampakkan, bakar, habis, ente-entean. Apa mau seperti itu? Tentu tidak. Setiap orang pasti ingin hidupnya bahagia, hidupnya berhasil, hidupnya sukses, hidupnya berbuah banyak, apa-apa maju. Nah, kalau itu yang diinginkan, mari jangan di luar Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Di mana aku berada, di situ pelayanku ada. Selalu nempel, mengikuti, menyertai, bersama. Tuhan lebih dahulu menyertai saudara dan saya. Dia adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Maka jangan sampai kita meninggalkan penyertaan Tuhan. Kalau kita menjauh dari Tuhan, itu seperti ranting yang kering, saudaraku. Contoh, kalau misalnya saya berdiri di bawah sinar matahari, itu bayang-bayang itu terinjak oleh kaki saya. Bayang-bayang bahkan tidak ada, karena menjadi satu. Di badan saya ini menginjak, kaki saya menginjak. Nah, kalau saya itu menjauh dari sinar matahari, bergeser sedikit, maka ada bayang-bayang. Semakin jauh, bayang-bayang semakin panjang. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, gelap. Nah, kalau sudah itu terjadi, maka semuanya akan berantakan, saudaraku. Seperti ranting yang kering, dicampakkan, terus dibakar. Ente-entean. Apakah hidup itu yang diinginkan oleh setiap orang? Saya rasa tidak. Setiap orang sampai berjuang kerja mati-matian,
ingin hidup bahagia, ingin sukses, ingin berhasil, sampai seperti itu. Tetapi ya Tuhan hanya menghendaki satu hal. Di mana aku berada, di situ pelayanku ada. Menempel terus seperti pokok anggur yang benar dan akan berbuah. Itu yang Tuhan mau. Bukan kita bekerja keras untuk mencari kaya. Jerih payahmu akan sia-sia. Karena apa? Orang yang bekerja keras dengan susah payah, dia tidak akan kaya-kaya. Semakin dia mengejar harta, semakin dia penasaran, semakin banyak pengeluaran. Tetapi Tuhan hanya satu sumber keberhasilan, berbuah banyak, menempel pada pokok anggur yang benar. Terus kita ikuti Tuhan. Apa perintah Tuhan? Lakukan, karena kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan juga melayani sesama. Orang yang melayani Tuhan pasti didasari dengan kasih. Pelayanan itu akan berarti. Tanpa kasih, pelayanan itu tidak akan berarti. Orang harus melayani, jangan selalu ingin dilayani. Tidak disapa orang, sakit hati. Dalam gereja tidak diperhatikan, mutung. Maunya dilayani. Nah, orang-orang yang seperti itu, saudaraku, dia akan mengalami suatu hati yang terus bergejolak. Dan hidupnya tidak akan tenang. Layanilah Tuhan. Dekatlah kepada Tuhan, menempel terus kepada Tuhan, maka berbuah banyak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, percayalah bahwa firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Apapun yang difirmankannya, maka itu akan terjadi di kemudian hari. Saudara akan diberkati, saudara akan diberi kekuatan, kesehatan. Di mana saudara mengalami masalah, Tuhan bukakan jalan. Di mana saudara mengalami sesuatu hal yang terhimpit, Tuhan angkat bebanmu. Karena kita melayani Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan mudah untuk memberikan segala sesuatu. Tetapi kalau orang itu jauh dari Tuhan, Tuhan tidak bisa memberikan sesuatu berkat kepada orang itu. Saudara, mari kita sama-sama untuk melayani Tuhan. Menempellah, sebab di luar Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat, di luar Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan malah jadi kering, dicampakkan, dibakar, entek-entekan. Ekonomi entek-entekan, kesehatan terganggu, keluarga jadi berantakan, entek-entekan, hangus. Nah, ini jangan sampai terjadi pada setiap anak-anak Tuhan. Mari kita terus menempel. Yesus berkata, di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Dan dihormati oleh Bapa. Barang siapa melayani aku, dia harus mengikuti aku. Bersama dengan aku. Menurut apa yang aku lakukan, ya harus lakukan. Inilah saudaraku. Dan lakukan semuanya pelayanan dengan kasih. Supaya kita disebut orang itu murid-murid Tuhan. Melayani sesama dengan kasih. Mari kita buka di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini Tuhan itu ingin sekali saudara dan saya untuk saling mengasihi. Karena Tuhan itu adalah kasih. Allah itu kasih. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, berarti kasih itu harus ada di dalam hidup kita. Kita saling mengasihi, saling melayani. Orang yang saling mengasihi, dia sanggup melayani. Nah, itulah. Melayani itu penuh dengan pengorbanan. Tetapi karena ada kasih, maka pengorbanan itu tidak ada artinya. Amin. Tidak akan terpikirkan pengorbanannya, tetapi kasihnya yang kelihatan. Nah, kalau kita saling mengasihi, saudara dan saya adalah murid Tuhan. Amin. Kalau saudara dan saya murid Tuhan, dan kita selalu menempel dengan Tuhan,
maka kita akan berbuah. Di dalam usaha kita, kita akan berbuah. Di dalam pergaulan kita, kita akan berbuah. Di dalam pelayanan kita akan berbuah. Di dalam apapun juga, pekerjaan apapun juga, kita akan berbuah. Tetapi di luar Tuhan, semuanya angus, dibakar. Tidak ada artinya. Hidup ini sementara, saudaraku. Mau sampai umur berapa? Mari kita layani Tuhan. Layani sesama. Hidup ini sebentar, saudara. Tinggal berapa tahun lagi kita ada di dunia. Kesempatan yang Tuhan berikan di saat kita masih sehat, layanilah Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang sudah Tuhan beri. Karena Tuhan melayani lebih dahulu. Dia berkata bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Nah, ini suatu contoh. Yesus adalah anak manusia Allah yang maha kuasa. Ya, dia mau turun merendahkan diri, melayani manusia yang penuh dosa. Ini suatu contoh. Dia tidak mau dilayani, tapi mau melayani. Nah, kalau Yesus saja mau melayani orang yang berdosa, apalagi saudara dan saya. Apa yang kita banggakan? Apa yang kita andalkan? Yesus saja mau melayani. Apakah saudara tidak mau melayani? Mari kita layani, saudaraku. Hidup tidak akan lama lagi. Diberi kesehatan itu karena Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Jangan sampai kita menjadi ranting-ranting yang kering, dibakar, ya, hangus, lunas, habis. Jangan, saudaraku. Mari kita berbuah banyak. Di mana saudara berada, berbuahlah. Layanilah sesama. Supaya kita disebut murid-murid Kristus. Saling melayani, saling mengasihi. Hidup ini hanya untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama beritakanlah kabar sukacita ini. Meskipun banyak kabar-kabar yang menggemparkan, yang menakutkan, mencempaskan, mengkhawatirkan, tetapi satu hal, beritakanlah kabar sukacita dari surga, yaitu Injil kerajaan surga. Supaya setiap orang yang mendengar memperoleh kekuatan, memperoleh kedamaian, memperoleh kemenangan. Karena setiap orang, saya percaya, menginginkan hidupnya berhasil, rumah tangga berhasil, pekerjaan berhasil, anak-anak berhasil, semuanya syaratnya menempel kepada Tuhan. Di mana aku berada, di situ pelayanku ada. Seperti pokok anggur yang senantiasa menempel, maka akan berhasil, berbuah. Amin. Jangan kita mengeraskan hati. Aku udah mau melayani dia. Dia butuh kan, dia teko dewi. Nah, itu namanya tidak mau melayani, saudaraku. Ada seorang saudara, misalnya teman atau saudara, datang mengalami suatu kesulitan, ya, tidak ketemu, terus diceritani, tadi ada saudara datang, dia mengalami kesulitan, gini-gini, terus biar nanti nak butuh kan dia datang sendiri lagi, nanti kan butuh dia datang lagi. Nah, ini namanya tidak melayani. Kita harus meresponi. Jangan sampai menunggu orang itu datang, maunya kita dilayani sama orang lain, tapi kita harus melayani. Kasihilah mereka. Saudara datang mengalami kesulitan, tidak ketemu, ke sana kembali, kita akan datangi apa yang menjadi kesulitannya, bantu. Mungkin mengalami kesulitan yang dia tidak mampu dan kita mampu, bantu. Kasihilah mereka. Tuhan sudah mengasihi lebih dahulu. Jangan sia-siakan hidupmu, saudaraku. Hidup hanya sebentar. Seperti uap, seperti rumput kering, layu. Tidak akan lama lagi. Kesempatan inilah yang Tuhan berikan untuk saudara lakukan. Melayani Tuhan, melayani sesama.
Jangan jauh dari Tuhan. Di luar Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Berbuahlah banyak, saudaraku. Jangan sampai menjadi ranting yang kering, dibakar, hangus, habis, dah hidup sia-sia, tidak ada artinya. Jangan, saudaraku. Amin, saudaraku. Jadilah terang di dalam gelapnya dunia ini, untuk memberitakan kabar sukacita, supaya orang dibukakan mata rohaninya, untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Dan jadilah garam, untuk menggarami suasana yang hambar ini, dimanapun saudara berada. Buatlah suasana sukacita, semangat, dan semua orang merasa diberkati. Itulah tugas saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, untuk menjadi terang, menjadi garam. Karena Tuhan mau seperti itu. Amin, saudaraku. Mari kita sama-sama untuk berdoa. Kita akhiri ibadah pagi hari ini, walaupun singkat, biarlah Roh Kudus yang akan menyempurnakan, menuntun saudara, dan mengingatkan saudara, menguatkan, supaya saudara melakukan firman Tuhan ini dengan penuh sukacita dan penuh kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur, kami telah mendengar firman-Mu yang penuh kuasa, Tuhan. Walaupun sebentar, berhubung waktu ya Tuhan, tetapi Engkau tetap memberkati kami. Kami percaya Bapak, Engkau akan kirimkan Roh Kudus-Mu untuk senantiasa menyertai kami, agar kami dapat melayani Engkau, melayani sesama dengan penuh kasih. Terima kasih Bapak. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, memberkati engkau pagi hari ini untuk selama-lamanya. Dan diberkatilah mata pencaharianmu, pekerjaanmu, apapun yang kau lakukan berhasil. Dan apa yang kau pegang akan berhasil. Dan diberkatilah rumah tanggamu, damai sejahtera, sukacita, dan masa depan yang penuh harapan ada di dalam kehidupanmu. Terimalah saudaraku, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Tuhan memberkati.